Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama, boleh berdoa pagi hari ini. Dan sebelum kita berdoa, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita semuanya, judulnya saya buat adalah Mengapa Tuhan membawa kita ke padang gurun. Ya, ya ini renungan saya dari Abah saya, ulangan 8 ya. Nah, Nah, banyak orang eh, kadang bersungut-sungut, uring-uringan, kenapa dia ada di padang gurun. Nah, berdoa melalui pembacaan firman Tuhan, renungan kita pagi hari ini, kita tahu gitu ya, kenapa kita harus ada di padang gurun. Nah, ulangan 8 ayat 2 sampai 3 demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, eh, kita tahu bahwa Rasul Paulus membagikan bahwa perjalanan bangsa Israel menjadi pelajaran bagi kita, sehingga tentu kita bisa belajar dari perjalanan bangsa Israel. Ya, jadi mengapa Tuhan membawa bangsa Israel umatnya ke padang gurun? Juga demikian halnya mengapa kita bisa ada di situasi padang gurun dalam hidup kita. Sesuatu yang gersang, sesuatu yang sepertinya kok keras sekali, panas, ya, tidak nyaman, saudaraku ya. Ada banyak masalah, tantangan, kita sepertinya Tuhan izinkan dibawa ke padang gurun. Ada perjalanan kita. Nah, sama seperti bangsa Israel, ya tentu ada maksud Tuhan mengapa kita ada di padang gurun. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan ini, mengapa kita sampai ada di padang gurun. Nah, yang pertama dia katakan supaya ia merendahkan hatimu. Nah, tentu masalah seringkali terjadi, saudaraku, ya itu adalah cara Tuhan untuk mengikis kesombongan kita. Kita merasa kuat, nah cenderung lupa bersandar pada Tuhan. Ya, kalau semuanya aman-aman saja, nah seringkali banyak orang jadi lupa akan Tuhan. Tetapi kalau dia ada di titik terendah, ya langsung datang kepada Tuhan ya. Sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong. Jadi seringkali eh, masalah itu Tuhan izinkan untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Kenapa, saudaraku? Ya karena memang kalau kesombongan datang, saudaraku, kita jadi susah diajar. Ya, sebaliknya kalau kita memiliki hati yang rendah, saudaraku ya, akan mudah dibentuk sama seperti tanah liat ya di tangan sang penjunan. Kalau di Yeremia 18 ayat 6 itu, kita ini adalah seperti tanah liat di tangan penjunan. Kalau kita lembut, saudaraku, maka Tuhan gampang membentuk hidup kita. Jadi, kerendahan hati akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi, poin pertama ternyata adalah mengapa Tuhan izinkan kita ada di situasi padang gurun, ya adalah untuk merendahkan hati kita. Jadi kalau kita sudah tahu ini,
cepat-cepat saudaraku, ya, cepat-cepat rendahkan hatimu. Biarkan kita menjadi seperti tanah liat yang lembut. Biarkan Tuhan membentuk hidup kita. Kita boleh dengan bersandar kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, di firman Tuhan katakan, dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya, jadi yang kedua adalah ujian untuk melihat apakah kita tetap percaya. Nah, jadi memang persoalan, masalah, tantangan selalu itu menjadi ujian, tantangan, ya, supaya kita bisa makin tekun, naik kelas, gitu, saudaraku. Jadi masalah bukan untuk menghancurkan, tetapi justru untuk menguji seberapa kuat iman kita. Lihatlah Ayub, ya, yang menjadi contoh bagaimana supaya Tuhan menguji imannya, ya, supaya dia naik kelas. Tuhan mau kita naik kelas, ya. Sebab kamu tahu, Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketika kita ada di padang gurun, mestinya kita senang juga, bersyukur juga, seperti Yakobus katakan, kalau kita ada dalam pencobaan, ya anggaplah suatu kebahagiaan, katanya, ya. Kenapa? Karena kita tahu kita akan naik kelas. Ya, anak saya nantikan supaya kapan dia ujian gitu, karena saya tahu kalau dia sudah selesai ujian, dia menyelesaikan kuliahnya. Ya, begitu dengan setiap kita, ya. Mari kita mengganti paradigma. Kalau Tuhan membawa kita ke padang gurun, bukan berarti dia tidak sayang kita atau sedang menghukum kita, tetapi Tuhan mau justru membawa kita untuk naik kelas. Nah, yang ketiga adalah untuk mengajar kita berpegang pada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, supaya engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, solusi atas masalah atas masalah kita sejatinya adalah selalu pada firman Tuhan. Ya, ketika Yesus menghadapi pencobaan, ya, dia pergi ke padang gurun selama 40 hari, nah, justru dia memakai ayat ini, ya. Ya, saya juga baru diingatkan kembali bahwa apa yang dikatakan Yesus untuk mengalahkan iblis itu, ya, ternyata itu adalah ayat firman Tuhan, ya. Jadi di Ulangan 8 ini, ya. Iya, ya, gitu. Jadi Tuhan Yesus justru mengutip ayat ini ketika dia ada dicobai di padang gurun. Nah, mari kita, Bapak Ibu, terus berpegang pada firman Tuhan, ya. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, ketika kesulitan, tantangan datang, kita tidak mengerti apa yang harus kita kerjakan, lihatlah kebenaran firman Tuhan. Berdirilah atas firman Tuhan. Sebab yang Tuhan mau ketika kita menghadapi semuanya itu adalah supaya kita kembali kepada firman Tuhan. Supaya kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Karena itu, Bapak Ibu, mari melalui renungan kita pagi hari ini, pahamilah maksud mengapa kita Tuhan izinkan dibawa
ke padang gurun. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.